Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian di webinar kita kali ini. Pada kesempatan yang penuh semangat ini, kita akan belajar banyak dari seorang narasumber yang sangat berpengalaman di bidang digital marketing dan entrepreneurship, yaitu Oraldo Emeraldi Anggoro SSI atau disebut Bang Aldo. Selamat datang para peserta semuanya. Di hari pertama ini kita akan ada 2 hari ke depannya. Di hari pertama ini kita akan membahas tentang meracik tim sakti dan bisnis juara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufli Muzaki, dipanggil Mufli, yang akan menemani rekan-rekan semua selama 2 hari ke depan untuk membersamai pembicara yang sangat inspiratif dan berpengalaman. Kali ini kita menghadirkan sosok entrepreneur dan digital marketer dengan lebih dari 5 tahun pengalaman dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Beliau juga telah berbicara di lebih dari 100 perusahaan, komunitas, dan universitas ternama di Indonesia seperti Telkom, Lazada, dan Kementerian Industri. Selain itu, beliau adalah founder dari Grow Lab, sebuah platform yang membantu UMKM melalui digitalisasi pembelajaran, mentoring, dan pendanaan. Prestasi beliau yang luar biasa antara lain pernah menjadi juara 1 Ideaton Startup yang diadakan oleh Bank Mandiri tahun 2022 dan terpilih sebagai Best TikTok Seller Educator Expert pada konferensi Kalau Data Indonesia 2024. Hari ini kita beruntung sekali dapat mendengarkan langsung wawasan dan strategi praktis dari beliau yang akan membimbing kita dalam dunia digital marketing dan entrepreneurship yang terus berkembang pesat. Mari kita sambut Bang Aldo. Halo Bang Aldo. Oke, mungkin Bang Aldonya lagi persiapan. Untuk teman-teman semua, kita akan menyelenggarakan webinar selama 2 hari ke depan yang akan diisi oleh Bang Aldo. Dan untuk hadiahnya, teman-teman yang pasti sangat menunggukan hadiahnya. Untuk hadiahnya kita saat ini akan memilih maksimal 8 penanya terbaik. Jadi untuk teman-teman semua silakan ajukan pertanyaannya, nanti akan dibacakan maksimal 8 orang. Jadi teman-teman semua bisa menanyakan. Dan kita tidak ada di akhir acara, kita tidak ada spin wheel, namun kita ada 8 penanya terbaik. Untuk absensi, teman-teman semua silakan diisi absensinya karena sertifikat nanti akan langsung dikirim setelah teman-teman mengisi absensi. Adapun sertifikatnya akan dikirim melalui email. Jadi teman-teman yang udah mengisi absensi boleh cek emailnya, nanti akan mendapatkan sertifikat. Oke. Bang Aldo, apakah sudah terhubung? Oke. Selagi nunggu Bang Aldo, teman-teman semua, aku pengen menyampaikan sebuah pesan-pesan nih dari Indibis. Jadi masih ada promo eksklusif Merdeka dari Indibis untuk teman-teman semua. Boleh berlangganan Indibis karena mumpung nih ada promo eksklusif Merdeka Berbisnis Usaha Makin Laris. Indibis menawarkan berbagai pilihan paket internet bisnis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konektivitas secara komprehensif. Salah satu layanan unggulannya adalah HSI B2B Business. Layanan HSI B2B menghadirkan koneksi internet untuk bisnis dengan rasio kecepatan 1:2 hingga 1:1. Mulai dari 300 ribuan per bulan, Anda dapat memaksimalkan potensi bisnis melalui ekosistem digital dari Indibis. Ditambah dengan berbagai promo menarik seperti diskon hingga 70% untuk biaya pemasangan baru, investasi bisnis Anda menjadi semakin menguntungkan. Untuk info berlangganan Indibis, silahkan DM langsung ke official Indibis Sumatera. Oke. Teman-teman semua, boleh yang hadir, boleh respon di kolom chat, hadir, dan nama kotanya apa. Teman-teman berasal dari kota mana aja nih? Saya pengen absen, teman-teman dari kota mana aja. Oke. Bang Maulana Iqbal dari Kalbar. Oke. Teman-teman yang lain ada Renata hadir dari Bandung. Kak Queen Aisyah dari Surabaya, Kak Risti dari Bandung hadir, Bang Arifin dari Samarinda, Bang Yogo, Bang Daniel dari Bandung, Bang Cindy dari Bandung. Wah, luar biasa. Ada hampir 100 orang yang akan bersama-sama dengan kita belajar dari Bang Aldo. Oke.
Wah, sungguh luar biasa banyak sekali. Oke. Oke, teman-teman semua, berhubung Bang Aldo telah hadir di tengah-tengah kita, mari kita dengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Bang Aldo. Kepada Bang Aldo, waktu, tempat, dan screen-nya kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, terima kasih eh, untuk waktunya. Selamat siang teman-teman semuanya. Luar biasa banget ini ya. Aku cek eh, semangat ya ini hadir dari mana? Bandung, Kalbar, Surabaya. Oke, ada dari Malang nggak mungkin ya? Dari Malang mungkin. Kalau Malang boleh ya. Absen-absen. Nah, aku mungkin sambil share screen ya ke teman-teman. Oke, oke, ini muncul ya. Slide-ku muncul teman-teman. Aman ya, muncul jelas. Oke, ya ini ada yang Malang. Malang hadir. Oke. Keren-keren ya, Malang, mantap. Oke, teman-teman, thank you banget ya atas antusiasnya. Keren banget. Ini kita di hari Rabu, teman-teman ya, di jam 2 siang masih pada semangat ya. Semoga nanti kita tetap semangat ya sampai akhir. Dan kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, boleh langsung ya, jangan sungkan-sungkan. Aku seneng banget kalau kalian bisa antusias gitu ya, seperti ini, karena lebih enak gitu ya. Aku yakin kalau kalian belajar dengan antusias jauh lebih enak ya dibandingkan memang datang yang cuma sekadar mendengarkan gitu ya. Nah, hari ini aku eh, mengisi ya topik materi pertama kita, teman-teman, yaitu adalah ngomongin soal membangun suatu bisnis yang hebat ya. Di sini aku kasih judul Unlock the Power of Teamwork. Ya, kenapa judulnya Unlock, teman-teman? Karena menurutku ya, teman-teman, banyak banget aku tuh ketemu sama pemilik-pemilik usaha yang dimana produknya itu bagus gitu. Ya, dia nggak ada salah dengan produknya gitu ya. Kalau jual makanan, makanannya enak gitu ya. Kalau jualan apa namanya produk jasa, jasanya juga memuaskan gitu. Marketingnya juga oke, dia bisa jalan gitu ya. Tapi kadang bisnis itu nggak bisa tumbuh dengan baik, nggak bertahan bahkan, atau bahkan gagal gitu loh. Ya, kenapa ya? Karena kadang mindset dari ownernya, mindset dari pemilik usahanya, mindset dari foundernya itu sendiri gitu. Ya, nah ini juga aku belajar pun dari pengalaman pribadiku, teman-teman. Aku udah kurang lebih 6 tahun berkecimpung di dalam dunia usaha. Aku awalnya juga profesional ya. Aku lulus kuliah juga kerja, jadi aku memahami betul aku ada shifting mindset gitu ya antara dulu aku pekerja terus menjadi entrepreneur gitu ya. Jadi menurutku yang aku sampaikan ini harapannya juga bisa relate gitu ya ke teman-teman yang dimanapun misalnya sudah membangun usaha atau mungkin baru punya pikiran mau mulai bangun usaha gitu ya. Semoga ini bisa dapat satu titik benang merahnya ke kalian semua juga gitu ya. Nah, oke, aku masuk ke poin pertama teman-teman ya. Mungkin kenapa sih harus bangun tim gitu ya? Kenapa sih aku share di sini judulnya adalah Unlock the Power of Teamwork? Karena ini yang aku rasakan gitu ya. Ketika pertama kali aku membuat usaha teman-teman ya, mungkin di sini teman-teman juga ada yang baru mau mulai ya, atau mungkin udah mulai tapi masih kecil, masih sendirian gitu ya. It's okay karena aku juga mulai dari situ teman-teman ya, gitu ya. Aku nggak mulai dari langsung tiba-tiba punya modal kayak startup pada zaman COVID gitu ya. Punya modal langsung gaji orang gitu ya, 50 100 gitu ya. Nggak seperti itu ya. Aku juga mulai dari UMKM gitu ya. Jadi eh, aku punya mindset dulu nggak kayak oh tim itu adalah ya udah yang penting orang bantuin aku gitu. Kalau aku punya modal, enak banget. Aku bisa kerjaanku dibantuin banyak orang. Ya, ternyata nggak sesimpel itu, teman-teman. Ya, kok bisa ya? Karena menurut data, ya 90% startup gagal karena timnya tuh lemah. Ya, jadi bukan karena idenya dia jelek, ya, bukan karena tadi yang bilang produknya itu nggak enak, ya, produknya nggak bisa diterima, atau marketingnya dia nggak bisa marketing, ya, atau modalnya dia kecil. Nggak mungkin, teman-teman. Ya, startup pada zaman COVID, itu uangnya gila-gilaan. Uang itu murah banget. Ya, mereka itu bisa marketing dengan mudah, bisa menggaji orang dengan mudah.
gitu ya. Kenapa gagal ya? Karena bisnis yang kuat itu sebenarnya timnya yang kuat. Ya, makanya kalau teman-teman lihat struktur perusahaan startup yang masih jalan, masih kokoh berdiri saat ini, atau perusahaan-perusahaan hebat gitu ya, pasti isi-isinya ya, titik-titik pentingnya itu orang-orang yang hebat, teman-teman. Kalian bisa lihat profil-profilnya gitu ya, pengalaman mereka itu luar biasa gitu. Jadi pastinya bisnis yang kokoh itu harus punya tim yang kuat. Ya, jadi titik poinnya tadi, ya bukan di modalnya, bukan di bisa produknya seperti apa, tapi timnya juga yang kuat. Ya, ini ada suatu pepatah gitu ya. Mungkin ada yang pernah dengar gitu ya. If you want go fast gitu ya, go alone. Tapi kalau if you want to go far, go together. Artinya kalau kalian ingin cepat lari-lari, ya pergilah sendirian. Tapi kalau kalian ingin jalan jauh, ya bisnis kalian itu sustainable, bisnis kalian itu bertahan sampai nantinya puluhan tahun, ya pergilah bersama-sama gitu ya, bersama-sama dengan tim kalian. Ya, nah ini mindsetnya ya, ini juga mindset yang aku miliki dulu teman-teman ya. Aku adalah seorang Superman. Superman itu apa? Aku dulu yang bagian ngurusin produksi, ngurusin sama supplier, ngurusin stok update, ngurusin gudang. Aku dulu juga mulai usaha itu jadi CS-nya, jadi customer service, balasin apa namanya customer gitu ya. Aku juga tim marketingnya, promosi, bikin konten. Aku juga dulu apa namanya iklan, ya semuanya aku Superman. Nah, salah nggak? Enggak, teman-teman sebenarnya. Kalau di awal kita UMKM juga pastinya akan menjadi Superman. Tapi aku ngomongin di sini adalah mindsetnya. Mindsetnya itu bukan Superman. Ya, kalau di awal kita bekerja sebagai Superman, it's okay gitu ya. Tapi mindsetnya jangan jadi Superman terus. Tapi jadilah Avenger. Ya, mungkin di sini ada yang suka nonton film Marvel, gitu ya, film superhero mungkin. Ya, di sini kalau teman-teman ada yang suka nonton superhero, ya Superman tuh superhero-nya DC. Teman-teman, Superman tuh satu golongan sama Batman ya, sama Wonder Woman. Nah, itu satu geng Superman itu. Kalau Avenger itu gengnya itu siapa? Iron Man, Captain America gitu ya. Terus Spider-Man. Nah, itu gengnya Avenger itu. Ya, secara film ya mungkin orang-orang lebih kenal Avenger gitu ya, yang viral sekali pada saat itu gitu ya. Superman juga terkenal, tapi eh, secara ketenaran gitu ya, dia memang Avenger jauh lebih berhasil gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena Avenger itu, kalau Superman itu satu orang teman-teman, itu kuat banget. Ya bahasanya itu mungkin overpower gitu ya. Batman ya, Wonder Woman, Aquaman, nah itu tuh nggak ada apa-apanya sama Superman gitu ya. Tapi kalau Avenger, mereka tuh orang hebat, tapi mereka nggak overpower gitu ya. Orang hebat yang ditempatkan di titik-titik penting. Ya, Captain America yang kuat, ya berwibawa. Iron Man yang pinter, gitu ya. Iron Man yang posisinya itu inovator, gitu ya. Menciptakan alat-alat yang membantu timnya, ya dan sebagainya. Itulah Avenger. Ya, jadi buat bisnis itu seperti itu. Mindsetnya haruslah kalian nantinya membentuk seperti Avenger ya. Itu we better than me. Kita lebih bagus daripada saya. Ya, teman-teman harus punya visi bersama. Ini juga nanti akan kita bahas gitu ya. Jadi kalau kalian seorang founder, seorang entrepreneur harus punya visi yang bukan kalian sendiri yang punya visi. Ya kalau kalian sendiri punya visi, ya standar gitu ya. Entrepreneur harus punya visi yang jelas, misinya apa gitu. Tapi kalau bersama, visi bersama itu yang harus kita tanamkan ke tim ya untuk membentuk suatu Avenger tadi. Ya, jadi intinya pengusaha hebat pastilah mencari tim yang hebat. Nah, kira-kira apa sih yang membuat tim itu hebat gitu ya? Aku rangkum jadi 4 poin, teman-teman. 4 poin ini apa aja? Pertama, visi bersama tadi. Ya, visi bersama itu tadi yang sempat aku singgung bahwa kalau kalian itu seorang foundernya, seorang entrepreneurnya, CEO-nya ya, kalian harus punya visi dulu di awal. Dan itu bisa kalian turunkan ke tim kalian. Ya, mau berapapun tim kalian ya, masih punya satu, dua orang, it's okay. Tapi kalian harus bisa bawa visi kalian ke mereka. Ya, itu seperti kalau mungkin di sini ada yang suka nonton film One Piece mungkin ya. One Piece itu kaptennya namanya
monkey di Luffy. Ya, yang punya kekuatan karet gitu ya. Kalian tahu ya, dia punya tujuan tuh jelas, teman-teman ya. Apa? Ingin jadi raja bajak laut. Ya, akhirnya apa? Itu yang selalu dia ulang-ulang. Setiap dia merekrut teman, siap dia merekrut tim anggota bajak lautnya, krunya gitu ya. Dia selalu apa? Bilang ya, aku ingin jadi raja bajak laut. Ya, ayo bantu aku, ayo bantu aku. Sehingga apa, teman-teman? Timnya dia solid, ya kan? Semua timnya bersedia ngasih dia apapun, berjuang gitu ya, bareng sama dia buat jadiin dia sebagai raja bajak laut. Nah, itulah yang diartikan visi bersama. Ya, jadi seorang nanti kalian sebagai seorang entrepreneur, seorang founder, nggak cuman kita ngomongin soal jualannya gimana nih, waduh kok sepi, ya kok rame dan sebagainya gitu ya. Tapi ngomongin soal tim kalian harus dibawa kemana, itu visi bersama. Kedua adalah nilai dan budaya yang selaras. Ya, jadi nanti ini juga akan kita berdetail gitu ya. Gimana caranya membuat suatu budaya yang bagus di perusahaan di bisnis kalian. Ya, jadi kalian nanti bagaimana membuat suatu sistem. Cuman intinya tim yang hebat adalah selain dia punya visi yang sama dengan kalian, mereka punya budaya yang selaras dengan kalian. Kalian menanamkan nilai-nilai yang sama, gitu. Lalu skill yang saling melengkapi nomor tiga itu standar teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada yang namanya tumpang tindih. Iya, jangan sampai ketika nanti kalian bisnis semuanya marketing, ya nggak mungkin dong yang ada yang produksi, ya kan? Jangan sampai semuanya finansial, yang nggak ada yang jualan, gitu ya. Jadi harus skillnya itu melengkapi, itu juga tim yang hebat. Dan keempat adalah komitmen yang tinggi. Ya ini penting juga. Ini yang aku dapatkan dari ketika memang eh, ketika memang sudah memiliki tim teman-teman ya. Jadi aku merasakan bahwa oke, dulu aku cuman punya mindset tadi Superman, aku punya bisnis yang berkembang, lalu aku bisa membayar orang, aku dulu merasa itu cukup, ya. Tapi saat ini aku merasa oke, itu salah gitu. Aku nggak boleh jadi seperti itu ya. Nggak cuma sekedar bisa bayar orang, orang ini bisa punya skill ini terus oke. Ya, selain bisa punya visi, aku membangun nilai dan budaya, aku juga menanamkan apa? Komitmen ke tim, gitu ya, rasa tanggung jawab ke tim. Ya, karena itu juga yang membawa ya perusahaan ini juga bergeraknya ke arah yang lebih maju. Ya, jadi eh, kalian juga harus menanamkan itu ke dalam tim kalian. Nah, ini kalau versiku ya, sebenarnya ini banyak banget eh, versinya gitu ya. Eh, Juga banyak banget buku yang membahas gitu ya eh, dalam suatu bisnis. Cuman menurutku sih ini 5 poinnya gitu ya. Ini baik lagi, kalau saya masih sendirian, masih berumur ya it's okay ya. Kalian merangkap berbagai hal gitu ya. Cuman eh, idealnya kita bilang di sini gitu ya, ketika nanti tim kalian bertumbuh gitu ya, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian pisah, kalian pecah gitu ya. Itu ada 5 peran ini teman-teman gitu ya. Krusialnya apa? Pertama visioner. Ya biasanya visioner dimiliki oleh ya seorang foundernya biasanya gitu ya. Founder bisnis itu kalau pengen buat usaha dia udah punya mimpinya dulu. Aku pengen buat kayak gini nih. Gitu. Aku pengen buat ini gitu. Ada arahnya dulu gitu. Jadi ya bahasanya the dreamer gitu ya. Dia yang merancang strategi, melihat peluang kayak gitu. Ya kayak tadi misalnya bajak laut tadi ya, One Piece gitu ya, Luffy. Kan Luffy yang selalu kayak, ayo kita pergi ke pulau ini. Ayo kita pergi ke pulau ini gitu. Jadi dia yang punya arahnya, punya mimpi gitu. Terus belakangnya adalah operator, operator atau the executor gitu ya. Biasanya dia adalah back end-nya gitu ya. Jadi kalau mungkin kasus nyatanya siapa sih gitu? Kalau visioner itu kalau di Gojek gitu ya, itu si Nadim, Nadim Makaram itu visioner. Operator itu adalah partnernya ya, Kevin gitu ya. Kalau di Apple tuh Steve Jobs visioner, operator itu Tim Cook. Ya, jadi dia yang rancang di baliknya. Fungsinya apa ya? Menjalankan operasional bisnis supaya lebih mulus. Apa aja? Buat SOP, quality control, manajemen tim, itu operator biasanya. Ya. Lalu apa? Finansial. Finansial itu bahasanya the guardian, gitu ya. Jadi orang-orang yang fungsinya adalah controlling arus kas perusahaan, ngontrol pengeluaran, budgeting. Nah, jadi misalnya nih, eh, tadi misalnya kalau CEO-nya gitu ya, itu punya goals kayak, ayo kita buat seperti ini, gitu ya. Kita akan ke sana bergeraknya. Nah, The Guardian ini yang jagain, gitu ya. Jadi kayak, oke, kalau ke sana berarti kita mungkin bisa
plan seperti ini budgetnya sekian gitu ya, mungkin maksimum budgetnya sekian, anggaran sekian bisa kita keluarkan sekian gitu. Itu fungsinya the guardian ya. Terus the creator, sang produk ya. Sang produk ini orang yang buat produknya gitu ya, yang oh kalau misalnya si visionernya, si CEO-nya itu punya mimpi mau ke sana, produk ini buat oke, di pasar itu perlunya apa gitu ya. Kayak Gojek dulu Pak Nadiem yang ngelihat peluangnya kan, kayak oh kayaknya orang pengen pesen taksi Pak ojek itu ribet banget gitu, dia tuh kayak harus jalan jauh ke pangkalan ojek baru nemuin ojek. Dia pengen gimana ya kalau orang itu gak usah jalan, dari rumah ojek datang. Nah itu Pak Nadiem tuh visioner. Tapi kalau produk, orang yang mikirin kayak UI UX-nya, misalnya kalau teknologi ya, ini kita UI UX-nya kayak atau riset produknya R&D gitu ya, kalau makanan atau apa gitu. Jadi dia yang nyoba-nyobain tuh, yang masak di belakang, the creator bahasanya gitu ya. Terus terakhir adalah marketing atau growth hacker bahasanya. Inilah yang bawain perusahaan itu duit gitu ya. Jadi ya ini kita ngomongin cara mendatangkan prospek, mendatangkan lead, terus membangun apa namanya, brandingnya juga bisa dimasukkan ke growth hacker ini gitu ya. Jadi 5 poin ini yang harus kalian pecah nih ya teman-teman ya, ketika kalian itu sudah memiliki tim kayak gitu. Ya, jadi tadi kan udah tahu ada 5 peran penting ya. Itu seperti kalau kalian lihat kan juga seperti band teman-teman ya. Jadi tim bisnis itu seperti band musik. Ya, pasti ada apa? Ada vokalis, drummer, gitaris, basis, pianis gitu ya. Bayangin kalau drummernya itu mukul terlalu kencang gitu ya. Kalau pas konser drummernya egois gitu ya, mukul kencang banget. Vokalisnya nyanyi suaranya nggak kedengeran gitu ya. Jadinya apa? Nggak enak, fals ya teman-teman ya. Penonton dengar kayak ini apa gitu ya, band apa ini nggak jelas gitu. Nah, jadi kalau itu penting, selaras, harmoni ya dalam musik ya, suaranya enak. Nah, kalau di bisnis harmoni sama dengan kunci kesuksesan. Jadi kalau bisnis kalian itu mau sukses ya, tim kalian harus harmoni seperti band musik kayak gitu. Nah, ini sekarang kita ngomongin ke sistem, teman-teman. Ya, tadi kita singgung sedikit soal kenapa seorang founder, seorang entrepreneur harus punya mindset eh, membawa tim. Sekarang kita sudah sadar bahwa oke, mungkin aku sekarang masih sendiri, tapi aku one day akan membuat sebuah tim. Lalu next step-nya apa? Real case-nya seperti apa? Gitu ya. Step-nya adalah kalian harus punya sistem, teman-teman. Ya, jadi kalian udah tahu pentingnya, terus kalian udah tahu berbagai perannya dan nanti harus kalian pecah-pecah. Terus cara membuat sistemnya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi sistem ini seperti suatu fondasi bisnis kalian. Ya, kalau bangun rumah itu seperti tiang-tiangnya dulu. Ya, kalau bisnis kalian mau scale up, mau bertumbuh, ya harus ada fondasinya dulu. Ya, kalau kan nggak membuat sistemnya, artinya menjemput kegagalan. Ya, artinya sama dengan chaos. Ya, kalau kalian mungkin sekarang ini deh, kita simpel kayak mungkin kalian ke suatu restoran, ya, tempat makan. Zaman sekarang itu kan banyak banget ya, teman-teman, open kitchen konsepnya ya. Dapur itu di depan supaya orang itu melihat proses masaknya, gitu ya. Kenapa kok mereka itu rapi sekali gitu ya? Kita sebut brand lah ya mungkin ya. Kalau tahu brand misalnya mie gacoan gitu ya. Mie gacoan itu kalau lihat kitchennya teman-teman, itu kan bagus sekali ya. Mejanya itu muter gitu ya. Jadi orang itu eh, apa namanya, timnya dia yang ada yang masak mie, ada yang masak bumbu itu muter meja gitu ya. Rapi sekali gitu ya. Kok bisa seperti itu? Itu sistem teman-teman ya. Kalau nggak ada seperti itu, bayangin kacau ya seperti ini gitu ya, tabrakan gitu ya, masak mie tabrakan sama membuat bumbu gitu ya, bingung ya, flow-nya seperti apa tuh bingung gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan sistem, fondasi ya. Kalian membangun dulu, oke, meja yang pertama adalah masak mie-nya, stepnya adalah misalnya ngeracik bumbunya, habis ngeracik bumbunya masaknya goreng gorengannya misalnya dan sebagainya. Jadi ntar orang habis masak mie geser lagi, aduk bumbu, geser lagi nambahin gorengan ya dan sebagainya, itu muter. Itulah yang dimaksud dengan sistem ya. Dapat gambaran teman-teman ya cara membuat sistem. Nah, ini sekarang eh, real case-nya gitu ya, step-stepnya seperti apa sih kalau kita memang nantinya mau membuat sistemnya di bisnis kita gitu ya.
Jadi ada tiga pilarnya teman-teman ya. Menurutku itu pertama adalah harus tentuin dulu job desk-nya apa, KPI-nya apa, OKR-nya apa. Ya. Kedua pakai tools. Tools ini nggak promosi ya, ini apapun kalian bisa pakai. Ya, mau pakai Trello boleh, Slack boleh, Notion boleh, Google Spreadsheet boleh, Excel gitu ya. Eh, jangan Excel deh, Excel nggak online ya, Google Spreadsheet aja gitu ya. Jadi kalian apapun deh, terserah kalian, gitu ya, senyaman kalian. Kalau di tempatku sendiri pakai Trello, gitu ya. Jadi kalian bisa, eh, ini contohnya Trello, gitu. Nanti aku jelasin. Ketiga adalah SOP untuk efisiensi. Jadi setelah kalian tentuin job desk KPI OKR, udah punya toolsnya, tinggal buat SOP-nya. Ya, ini aku jelasin ya. Jadi biar kalian dapat gambaran cara membuat suatu sistem nantinya, gitu ya. Jadi pertama job desk, ya. Job desk itu gimana sih? Jadi job desk itu fungsinya kan untuk mendefinisikan suatu pekerjaan tim kalian. Ya, fungsinya apa? Biar nggak tumpang tindih. Ya, jangan sampai misalnya gitu ya. Kalian misalnya lah punya dua orang gitu ya. Dua orang ini kan bagi dong ya. Oh, kamu misalnya admin. Admin tugasnya apa job desk-nya? Membalas chat misalnya, terus memproses orderan ya. Terus habis itu membantu update stok. Misalnya seperti itu kalau admin kalian gitu ya. Lalu satu lagi apa orangnya? Oh, sales. Sales itu apa? Sales and marketing misalnya gitu ya. Bagian iklan, bantuin kalian buat konten, ya. Terus habis itu bantuin nyusun funnel bisnis kalian. Ya, itu adalah sales and marketingnya. Nah, jelas teman-teman ya. Jadi nanti mereka berdua nggak tabrakan gitu loh ya. Kayak tadi yang aku gambarin ya. Satu buat mie, satu masak apa nyampur bumbu, jangan sampai nabrak. Nah, itu job desk ya. Kedua adalah KPI. KPI itu Key Performance Index. Jadi kalian menilai bagus apa enggaknya kinerja tim kalian. Ya, contohnya gimana contohnya misalnya. Tadi sales and marketing lah gitu ya. Job desk-nya jelas. Ya, kamu bantuin perusahaan untuk jualan gitu ya. Job desk-nya gitu. KPI-nya apa? KPI-nya adalah kamu harus closing per bulan misalnya 30 gitu. Itu adalah KPI. Jadi standarnya dia ketika kita nilai bahwa dia itu bagus apa enggak. Kalau dia closing 30, dia bagus. Kalau di bawah itu, berarti dia kurang bagus. Nah, itu KPI. Kalau OKR itu Objective Key Result. Jadi kalau teman-teman itu, jadi gini bedanya KPI sama OKR ya. OKR itu adalah framework besarnya KPI. Artinya itu gini, kalau KPI itu standar minimumnya, OKR itu mimpi besarnya. Bingung? Contohnya gini, contohnya. Jadi misalnya tim sales marketing tadi ya, OKR-nya apa? OKR-nya adalah gini, kalian punya bisnis, anggaplah omsetnya kalian 100 juta gitu ya. Kalian pingin 3 bulan lagi omsetnya 500 juta. Nah, kalian bisa buat tuh OKR untuk sales dan marketing. Dalam 3 bulan mencapai omset 500 juta. Itu OKR. Ya, mimpi besarnya. Nah, KPI itu adalah kalian breakdown titik-titik kecilnya untuk mencapai mimpi kalian itu apa. Ya tadi misalnya, oke, kalau sekarang aku closing 30, berarti kalau omsetnya 500 juta, berarti aku misalnya harus closing 100 per bulan. Ya, 100 per bulan itu berarti apa? Berarti harus sehari paling nggak 3 sampai 4 orderan satu hari, misalnya kayak gitu. Ya, itu kita terus pakai apa? Pakai KPI. Closing 100 piece per hari. Caranya gimana? Misalnya membuat konten, mengiklankan, ya dan sebagainya. Gitu ya. Nangkep ya teman-teman ya bedanya KPI dan OKR gitu. Jadi kalian harus buat OKR-nya dulu besarnya, susun dalam KPI-KPI-nya gitu ya. Dan jangan lupa tadi belakangnya, sorry, di awalnya harus ada job desk-nya dulu ya, dibagi dulu. Punya dua dua orang tim, timnya apa? Dibagi dulu tugasnya. Oke, udah itu semua. Next nomor duanya adalah pakai tools ya. Tadi toolsnya aku bilang terserah ya. Kalau di sini aku pakai Trello, ini aku contohin aja Trello. Trello ini kayak board visual, teman-teman. Kalau mungkin gambaran kayak ada papan gitu ya. Ini kan karena digital gitu ya. Tapi kalau kalian perlu visual tuh kayak kalian punya papan tulis gitu ya. Papan tulis kalian itu isinya adalah per divisinya kalian. Ya. Tadi aku bilang mindsetnya teman-teman jangan Superman.
tapi mindsetnya adalah Avenger. Kalian harus bagi. Oke, meskipun kalian cuma sendirian ya teman-teman ya, kalian bisa pakai Trello ini, nggak masalah. Ya, caranya gimana? Buat boardnya, boardnya kayak gini. Board tuh kayak kartu ya bahasanya kalau di Trello gitu ya. Kartunya tuh kayak gini. Jadi misalnya ini adalah board untuk tim marketing, board untuk tim operasional atau tim produksi misalnya gitu ya. Ini adalah board untuk tim finansial. Ya, lalu kan isi di sini. Ya, marketing contohnya. Marketing itu tadi, oke, kita punya standar ingin meningkatkan omset. Jadi 500 juta. Caranya gimana? Caranya misalnya harus buat konten. Buat kontennya apa? Nah, di sini kan bisa isi, teman-teman. Ya, jadi di sini marketing. Isinya misalnya di sini adalah membuat konten misalnya kalau dulu satu kali sehari, sekarang kita harus tingkatkan jadi 3 kali sehari. Gitu ya. Terus kalau biar lebih cepat lagi apa? Pakai influencer misalnya gitu. Influencer itu misalnya kalian bisa sebelumnya misalnya kalian nggak pakai influencer, sekarang influencernya apa? Oh, nano itu siapa, dicari gitu ya. Kalau makro siapa gitu ya, kalian cari itu di sini ya. Terus ini marketing ya tapi gitu. Terus ini apa, finansial. Nah, finansial itu misalnya urusan, oh berarti kalau saya harus bayar supplier itu tiap tanggal berapa ya, tiap hari apa ya. Terus misalnya harus tarik dana misalnya itu setiap hari apa. Nah, itu ditulis di sini. Jadi jelas, clear. Ya, meskipun kalian sendirian, kalian sudah jelas punya patokan-patokannya. Gitu. Oh, ini marketingnya ini harus aku urusin. Oh, ini produksi harus aku urusin ini. Finansial ini harus tarik tagihan, harus bayar supplier dan sebagainya. Ya, terus ya ini toolsnya. Terakhir adalah SOP, teman-teman ya. SOP-nya, teman-teman harus membuat gimana caranya biar efisiensi. Ya, ya tadi dengan cara apa? Oh, kalau misalnya nih tadi udah punya 2 orang, ya kan? Orang tadi satunya admin, satunya sales marketing. Nah, mereka tinggal lihat ini teman-teman. Ya, oke. Sekarang aku eh, misalnya ya kalau udah kalian as a founder terus kalian punya tim marketing arahan ke sini, gitu ya. Kamu coba bantuin buat 3 konten per hari ya. Kontennya itu seperti misalnya gitu ya, harus kontennya seperti ini, seperti A, seperti B, seperti C. Terus iklan ya, iklan itu kayaknya kita kemarin cuman mainnya di Instagram. Coba kamu bantuin aku ngiklan di TikTok. Gitu. Jadi kalian buat standar-standarnya yang harus dilakuin sama tim kalian. Gitu. Supaya apa? Lebih efisien. Menangkap ya teman-teman ya. Jadi ada 3 pilar ini ya. Tentuin nomor satunya, pakai toolsnya, terus baru kalian tuliskan di sini ya. Apa aja sih step-stepnya yang harus dilakuin. Ini adalah sistem membangun, cara membangun suatu sistem. Oke ya, sekarang next kita ngomongin soal budaya. Ya, jadi budaya itu lebih baik ya daripada sekedar strategi-strategi. Artinya gimana sih? Budaya itu membentuk cara kerja, teman-teman. Ya, mungkin ini paling relevan lah ya ke teman-teman di sini yang Gen Z ya, yang mungkin anak muda yang beda banget gitu ya sama zaman orang milenial zaman dulu gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang sistemnya tuh kayak kuno, terlalu birokratis gitu ya. Kalau mau ngomong ke atasannya itu aja kayak harus melewati supervisornya harus nyampein ke manajernya, manajer harus nyampein ke headnya baru ke atasnya, kayak ribet sekali gitu ya. Tidak ada langkah-langkah strategis komunikasi yang terbuka dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu budaya, teman-teman. Ya, budaya dalam suatu perusahaan. Nah, kalau anak muda sekarang nggak seperti itu ya. Jadi foundernya lebih enak, kita lebih turun, terus jam kerja lebih fleksibel, ya kan. Apalagi mungkin budaya anak muda sekarang ya. Sistemnya juga semuanya online, ya itu kan budaya kita, budaya anak zaman sekarang. Nah, itulah yang harus kita terapkan sebenarnya, gitu loh. Jadi itu membentuk cara kerjanya. Cara kerja nanti mendukung produktivitas tim kalian. Produktivitas kalian, tim kalian meningkat, perusahaan kalian bertumbuh. Ya. Jadi mikirnya di situ teman-teman ya. Jadi budaya itu ibaratnya analoginya itu kayak kayak akar lah teman-teman ya, kayak akar akar pohon lah gitu. Kan nggak kelihatan kalian tuh kan. Kayak kalian tuh
tanaman tuh kalau siramin kecil gitu ya. Kalau siram kalian pupuk nggak kelihatan, tapi akar bawahnya tuh panjang, ngakar gitu ke bawah. Nah, itu kayak budaya kerja gitu. Kalau nanti akar kalian kuat, ya ke atasnya tuh enak gitu ya. Jadi tadi aku bilang produktivitas meningkat, perusahaan bertumbuh. Ya, jangan sampai kalau budayanya buruk, ya pastinya timnya kalian akan toksik. Ya, itu pasti. Ya, ini formulanya. Ya, teman-teman di sini kalau mau nantinya sudah punya tim, mau membuat suatu budaya dalam bisnis kalian, ya, ini adalah 3 formulanya. Teman-teman di sini, aku pengen buka pandangan kalian ya. Jadi aku bilang, aku itu juga seorang karyawan profesional, lalu shifting ke pengusaha, gitu ya. Meskipun langkahku juga lebih banyak di entrepreneur daripada di pengusaha, daripada di profesional ya. Profesionalku cuma setahun, entrepreneurku 6 tahun, gitu ya. Cuman aku at least merasakan teman-teman ya. Jadi eh, aku di sini pengen membuka teman-teman pandangan teman-teman di sini yang as a entrepreneur-nya ya, as a founder-nya di sini. Tadi aku bilang di awal apa? Kita semua di sini manusia, ya. Kita di sini kerja, nggak cuman kayak masuk jam 8 check in, pulang jam 5 check out, akhir bulan bayaran, besok lagi check in, check out, bayaran gitu ya. Kita punya apa teman-teman? Emosi. Kita punya perasaan, betul ya? Kita ada perasaan apa? Ingin dihargai, rasa ingin dipuji. Ya, kita ada rasa ingin diapresiasi. Itu semua salah satu apa? Bagian kita sebagai manusia. Ya, jadi artinya dalam membangun suatu budaya kerja, membangun suatu budaya dalam perusahaan kalian, teman-teman. Kalian itu perlu mempertimbangkan aspek non finansialnya. Ya, kayak tadi aku bilang, aku di awal itu usaha jualan 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 punya orang aku gaji, pokoknya gini gitu. Ya, kata-kata pokoknya begini. Nah, itu yang paling nggak suka sama anak zaman sekarang, betul ya. Pokoknya begini tuh nggak boleh gitu ya. Ada budaya belajar. Ya, istilahnya itu zaman sekarang itu apa? Growth mindset, teman-teman. Ya, sama accountability-nya aku tadi bilang komitmen dan tanggung jawab. Ya, kita bahas ini satu persatu. Reward dan apresiasi. Artinya apa, teman-teman? Kalau reward dalam finansial, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya, misalnya tim kalian tadi sales and marketing mencapai target. Kalian targetnya 500 juta, ternyata dia jualan sampai 800 juta. Ya, kalian kasih bonus nggak masalah. Kalian kasih insentif nggak masalah gitu. Tapi juga jangan lupa apa? Apresiasi yang tadi aku bilang. Non finansial. Kalian bisa puji dia, kalian bisa sesekali untuk apa? Mungkin kalau kalian tahu di McDonald, teman-teman ya, McDonald itu kan sering memperlakukan outletnya itu kayak employee of the month, ya, karyawan terbaik kuartal ini, gitu ya. Itu apa? Apresiasi teman-teman sebenarnya. Di fotonya dipajang, ya, atau dikasih sertifikat kadang ya. Eh, Misalnya tim dengan best performance kuartal ini, penghargaan gitu ya. Itu adalah bentuk apa? Apresiasi. Ya, terus apa? Budaya belajar. Budaya belajar itu tadi aku bilang growth mindset. Jadi sebisa mungkin ketika kalian membuat tim, nggak budayanya itu jangan cuman reward dan apresiasi, tapi tumbuhkan budaya belajar. Ya, kalau di tempatku sendiri, contoh misalnya itu adalah kita rutin untuk kita tuh nggak cuman bahas itu meeting itu cuman kayak tugasmu gimana, KPI-mu gimana, tercapai nggak, OKR-nya gimana, tugas, 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 tugas gitu ya. Tapi sekali kita kumpul untuk kita belajar soft skill ya teman-teman. Kita belajar strategi komunikasi yang baik. Komunikasi ini kan kita nggak ngomongin soal atasan bawahan aja teman-teman, tapi ngomongin soal gimana sih nanti ketika ke depannya misalnya dia nggak di lingkungan perusahaanku lagi, caranya dia ngobrol dengan orang lain, dengan nantinya lingkungan kerja dia yang baru, ya itu seperti apa gitu. Terus kita juga ngomongin seperti seperti ini ya, ngomongin soal kepemilikan mindset yang baik. Ya, meskipun mereka nggak punya arah menjadi seorang pengusaha, tapi gimana sih menjadi seorang profesional yang baik dan disukai oleh atasannya? Kita akan sharing seperti itu. Itu adalah artinya budaya belajar, menumbuhkan tim-tim kalian yang ingin terus belajar. Karena itu penting, teman-teman ya. Tadi aku bilang budaya lebih bagus daripada strategi. Kalian mau mikirin strategi sebaik apapun, kalau tim kalian nggak bisa ngelakuin, percuma, teman-teman. Ya, makanya ada budaya belajar. Supaya tim kalian juga naik. Kalian belajar, kalian naik level, tim kalian juga harus naik level. Itu penting. Ya, terakhir adalah accountability.
Ya, tanggung jawab, komitmen itu bisa kita pupuk. Ya, dengan cara apa, teman-teman? Ketika apa? Pertama, kita bisa tadi memenuhi reward dan apresiasinya. Kedua, kita menumbuhkan growth mindset-nya mereka. Dua poin tadi itu adalah pondasi dasarnya. Untuk apa? Untuk mengajak tim kita lebih bertanggung jawab, lebih memiliki komitmen. Karena kita menanamkan apa? Suatu nilai, menanamkan suatu apa kebiasaan ke tim kita. Ya tadi aku bilang budaya itu seperti akar, nggak kelihatan teman-teman. Ya sesekali kalian kumpul sama tim kalian untuk ngobrolin nggak cuma kerjaan ya, tanya soal kehidupan, tanya soal tadi kita belajar bareng soal eh, strategi komunikasi misalnya, ya eh, belajar bareng soal apa namanya tips growth mindset misalnya itu bisa menjadi suatu nilai yang kalian tanamkan. Ya, memberikan apresiasi. Ya, itulah yang menjadi cikal bakal tim kalian lebih accountable gitu ya. Lebih bertanggung jawab. Oke? Terus konflik. Ya, ini kalau dalam suatu tim nantinya kalian sudah punya tim, punya konflik gimana gitu ya. Sebenarnya itu wajar, teman-teman ya. Kalau menurutku tim kalian punya konflik, artinya tim kalian tuh mikirin bisnis kalian gitu loh. Kalau tim kalian tuh nggak konflik, tim kalian itu diem-diem aja gitu ya, kayak apa namanya, ya udah jalan aja, itu malah tanda tanya gitu loh. Kayak ini beneran nggak ini ya, tim kita nih benar-benar bekerja dengan baik atau enggak gitu. Tapi kalau ada konflik, ada perbedaan pendapat di situ, itu baik, artinya ada komunikasi. Dan ketika pendapat berbeda menciptakan terkadang suatu insight baru ya, tapi bisa bahaya kalau dibiarkan menjadi drama. Ya, ini yang biasanya banyak orang bilang kayak politik kantor ya, drama kantor gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah ya memang kalau ada seperti ini memang yang harus kita tangani gitu ya. Tapi kalau konflik sebagai urusannya pekerjaan as a profesional itu bagus. Tapi kalau tiba-tiba udah menyinggung kayak eh, personal banget gitu ya, ngomongin keluarga, ngomongin pasangan, ngomongin apa soal hal personal sampai akhirnya menjadi pertengkaran dan drama yang berulang. Wah, ini udah menjadi suatu hal yang tidak profesional. Ya, ini yang harus segera ditangani dan hati-hati ya. Cara menyelesaikan konflik sekarang gimana? Nah, jadi kalau ada konflik, tadi aku bilang nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau ada konflik gimana caranya? Ada tiga cara, teman-teman ya. Tadi sudah sempat aku singgung. Pisahkan masalah dan personal. Masalah ini sorry, pisahkan masalah perusahaan atau masalah profesional ya dengan personal. Ya, jadi jangan sampai tim kalian itu datang misalnya ya lagi atau baru diputusin pacar misalnya gitu ya. Terus datang ke kantor, dia moodnya nggak baik gitu ya, marah-marah gitu ya, diajak meeting sama timnya marah-marah gitu ya, kayak nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak diskusi. Nah itu artinya dia tidak memisahkan masalah personalnya dia dengan pekerjaannya dia. Nah ini perlu kalian beritahu. Beritahunya seperti apa? Nah ada dua cara, namanya feedback sandwich atau win-win mindset. Nah ini yang juga biasa aku lakukan teman-teman, ya, untuk ketika aku berkomunikasi gitu ya. Pertama feedback sandwich apa itu? Gitu ya. Seperti bentuknya sandwich teman-teman ya. Sandwich itu kan berlapis ya, roti, daging, roti, gitu ya. Nah, itu seperti itulah cara kita berkomunikasi. Jadi caranya adalah roti itu ibaratkan seperti pujian atau apresiasi. Burgernya atau isinya itu seperti kritikan, tapi kritikan yang membangun. Terus rotinya lagi di bawah itu adalah pujian lagi. Ya, contohnya gimana? Contohnya misalnya gitu ya. Kalian tadi punya tim sales and marketing gitu ya. Terus habis itu tim kalian itu ngerasa bahwa kayak sorry, ini kalian merasa bahwa tim sales marketing kalian itu kayak kurang perform lah gitu ya, kayak kurang oke gitu ya. Nah, cara mendukungnya bukan kayak kamu nih gimana sih kerjamu nggak bener. Ini jangan. Ini malah menimbulkan konflik ya. Tapi misalnya gimana? Kayak pujian dulu. Kalian panggil aja ngobrol gitu ya. Misalnya namanya Roni misalnya gitu ya. Ini ada yang nama Roni nggak ya?
Mungkin anggaplah ya Roni gitu ya teman-teman ya. Misalnya namanya Roni gitu ya. Kamu panggil Roni, aku lihat eh, semangat kerjamu bagus banget ya. Ya, pujian. Roti pertama teman-teman ya. Aku senang banget kamu kelihatannya semangat dan kayak selalu datang lebih pagi dari teman-teman yang lain. Gitu ya. Itu roti pertama. Pujian. Lalu dagingnya, kritikan yang membangun. Kan bilang, tapi Roni, kalau menurutku ya, eh, dari segi performancemu untuk ads yang baru ini itu sepertinya agak kurang perform. Gitu. Kayaknya kamu perlu coba deh untuk seperti ABC misalnya gitu. Yaitu kritik yang membangun. Jadi kamu merasa kayak dia semangat banget, tapi kayak kerjanya kok kurang bagus ya, penjualan kurang bagus karena kayaknya iklannya kurang dikulik nih sama si Roni gitu ya. Nah itu kasih kritik di situ. Lalu roti adalah pujian teman-teman ya. Di akhir kan tutup dengan eh, tapi secara overall harapannya kamu menangkap ya Roni dengan apa yang aku sampaikan dan kamu bisa untuk apa namanya memperbaiki itu ya Roni. Karena aku senang banget sih sebenarnya dengan cara kerjamu dan aku yakin kamu pasti bisa sih untuk menyelesaikan hal ini. Gitu ya. Kasih pujian lagi. Jadi service itu kayak pujian, kritikan, pujian kayak gitu. Ya, itu adalah cara untuk menyelesaikan suatu konflik. Ketika tadi kalian menemukan masalah seperti itu. Ya. Kedua adalah namanya win-win mindset. Artinya adalah ini banyak banget ya ketika kalian nanti punya tim, yang punya karyawan, mindsetnya itu adalah aku yang menang. Kan aku bosnya. Nah ini salah teman-teman. Ya, jangan merasa ego kalian yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Baik lagi teman-teman ya, budaya. Budaya membentuk cara kerja. Budaya yang jelek membentuk tim yang toksik. Gitu ya. Jadi kalian harus pikirkan manusianya dulu. Manusia itu kan pikirkan. Ya, win-win masa artinya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Atau impas, win-win. Sama-sama untung gitu ya. Jadi ya harus kalian pikirkan. Gitu ya. Misalnya contoh, tadi kayak ada karyawan yang misalnya habis diputusin pacar, dia marah-marah gitu ya. Diajak meeting juga gak konsen dan sebagainya gitu ya. Terus kalian kasih tahu. Ya, kasih tahu. Dengan apa? Tanyakan dulu. Tanya kayak apa? Pakai empati, teman-teman. Ya. Jadi pokok jangan bilang pokoknya begini. Jangan kayak gitu. Ya, kamu itu gak niat kerja, kamu itu gak profesional, jangan kayak gitu. Ya, kalau win mindset itu adalah empatinya dulu dimainkan. Artinya apa? Kamu kenapa? Gitu. Ada masalah apa? Kok aku dengar sampai di timmu sampai kurang perform. Ya, lalu dia cerita bla 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 bla, kasih suatu solusi. Ya oke, tapi aku harap kamu lebih profesional ya. Mungkin kalau dari aku, kamu bisa coba seperti ini. Ya, jadi jangan jangan sampai ini mengganggu masalah eh, kerjaan dan sebagainya. Jadi eh, dua-duanya punya jalan keluar yang sama. Itu win-win mindset. Ya, oke, mungkin kita masuk ke studi kasus sedikit. Ya, jadi intinya tadi aku sudah share ke teman-teman ya. Aku ngajak teman-teman dari foundernya dulu, dari entrepreneurnya dulu ya. Punya mindset bangun tim. Ya, apapun itu kalian mau sekarang baru mau mulai atau baru baru punya satu pegawai, mindsetnya sudah harus bangun tim. Ya, bangun tim tujuannya adalah untuk membuat budaya perusahaan yang baik. Budaya perusahaan yang baik meningkatkan produktivitas dan kinerja tim. Ya, supaya apa? Bisnis kalian bertumbuh. Nah, caranya apa? Dengan membuat sistem. Ya, tadi udah kita bahas cara membuat sistem seperti apa, cara eh, apa namanya membentuk suatu budaya seperti apa, gitu ya. Nah, ini kita ngomongin soal Gojek dan Tokopedia, gitu ya. Mungkin kalau kalian tahu ya tagline-nya, gitu ya. Gojek apa? Asal ada jalan. Ya, jadi eh, dia Gojek itu kalau mungkin aku cerita sedikit ya. Pak Nadiem itu sebenarnya tidak sendirian, teman-teman ya. Dia sama temannya kan ya. Pak Kevin sama Michael Angelo ya kalau nggak salah ya namanya. Itu yang bagian tim marketingnya dulu di Gojek awal-awal. Dia itu siapa? Dia Pak Nadiem itu
memulai dari, kalau kalian tahu, dia itu cuman call center, teman-teman. Ya, dia bukan seperti aplikasi yang kalian bayangkan saat ini yang kalian pakai gitu. Gojek itu berawal dari apa? Dari Nadim melihat orang yang naik ojek itu ribet, terus dia tuh membuka layanan telepon. Jadi kalau ada orang yang mau pesan ojek, dia pesan dulu, telepon dulu ke Nadim. Saya mau pesan ojek nih, alamat saya di jalan ABCD gitu ya. Nadim telepon ke ojek, Pak, ini ada customer yang mau dijemput di alamatnya ABCD, tolong dijemput ya Pak. Kalau bisa setengah jam lagi karena dia mau pergi. Nah, Gojek mulai dari situ, teman-teman. Ya. Lalu apa? Dia membentuk suatu timnya, ya. Membentuk suatu timnya sekarang sampai merger bersama dengan Tokopedia, ya. Sampai GoPublic, ya, dengan ya banyak banget anak perusahaannya sekarang gitu ya, GoPay dan sebagainya. Ya karena apa? Dia punya visi dan punya tim yang punya peranan yang jelas. Ya, bertiga, Pak Nadiem sebagai CEO-nya, the founder, the visionernya gitu ya, the dreamernya, terus Pak Kevin ya sebagai tim operasionalnya, dan Michael Angelo-nya sebagai tim marketingnya gitu. Punya perannya udah jelas bertiga ini. Ya. Jadi apa yang kita pelajari ya? Pertama, teman-teman ya, mulai dari yang kecil dulu, bermimpilah yang tinggi. Ya, seperti Pak Nadiem, mungkin dia nggak pernah punya bayangan juga gitu ya, Gojek menjadi sebesar ini. Ya, mimpinya besar sekali. Cuma dia mulai dari apa? Call center. Nelpon-nelpon orang, jadi kayak maklar telepon aja dia gitu ya. Gitu. Startnya small banget. Terus apa? Rekrut karakter. Bukan hanya skill yang tadi aku bilang. Ya, skill penting memang supaya nggak tumpang tindih. Tapi kalian juga harus apa? Memiliki orang-orang yang sevisi sama kalian. Ya, punya budaya juga yang selaras. Ya, dan yang terakhir adalah jangan tunda bikin sistem. Ya, kalau Gojek nggak punya sistem, ya Gojek nggak akan sebesar ini. Ya, seperti tadi aku share ke kalian itu langkah-langkah kecilnya ke teman-teman gitu ya. Kalian buat KPI-nya dulu, pakai Trello ya, atau pakai Google Spreadsheet boleh, pakai Notion boleh, apapun itu. Terus tentuin SOP-nya. Nggak apa-apa, meskipun masih sendirian pakai itu nggak apa-apa. Meskipun cuma satu orang dua orang pakai itu nggak apa-apa gitu. Mulai dari kecil, buat sistemnya, gitu ya. Oke ya, mungkin apa ringkasannya. Jadi intinya adalah seperti tema kita, unlock the power of teamwork, gitu ya. Poinnya apa sih? Poinnya itu ada 6 ini teman-teman, runtutannya ya. Jadi kalau aku bilang poin unlock the power of teamwork untuk menuju bisnis yang lebih baik, bisnis yang sukses gitu ya. Apa aja? Pertama mulai dari aku tadi bilang mindset dari entrepreneurnya, dari foundernya. Ya, kalau banyak banget motivator yang bilang atau di luar sana mulai dari mindset, betul nggak? Betul teman-teman. Ya, tadi aku bilang aku dari karyawan jadi pengusaha, aku shifting mindset, aku shifting pola pikir itu berubah banget gitu loh. Ya, jadi memang betul semua dari mindset itu betul teman-teman. Ya, kalau kalian mindset kalian salah, ya nggak akan bertumbuh. Tadi di data di awal ya, akan gagal, ya kan? Bisnis kalian stuck atau bahkan malah gagal gitu ya, bangkrut. Karena apa? Mindset. Ya, setelah punya mindset, kedua orangnya gitu ya. Bisnis itu dengan oh, tadi kita menyinggung soal budaya, ya soal reward apresiasi, soal bagaimana kita menumbuhkan growth mindset, budaya belajar juga gitu ya. Ngomongin soal orang. Kalau kita ngomongin sistem, sistemnya gimana sih cara memanage orang itu dalam satu sistem yang jelas? Ya tadi kayak, oh marketing harus seperti ini, admin seperti ini, kalau financial seperti ini, ya jelas. Terus kultur, budaya, ya membuat budayanya. Kalau ada konflik gimana? It's okay ya. Dalam perjalanan membentuk suatu budaya perusahaan pasti adalah ada konflik-konflik. Tapi tadi aku bilang nggak masalah. Ya, ada tadi juga aku share tips-tipsnya ya, cara menyelesaikan konflik. Ya. Kalau kalian menyelesaikan ini semua, ya, bisnis kalian ada di poin 6 terakhir. Pasti adalah growth. Ya, karena sudah diisi dengan kalian dan tim kalian yang sudah melalui proses ini semua. Nomor 2 sampai 5.
Itu ya. Jadi ini adalah formula membuat tim yang sakti kayak gitu. Mungkin itu ya, aku tutup dengan quotes dari Helen Keller yang bilang, alone we can do so little, but together we can do so much. Ya, mungkin thank you itu dari aku, teman-teman. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Aldo atas pemaparan materinya yang luar biasa. Untuk teman-teman semua, hari ini kita membahas terkait bagaimana membentuk tim dulu ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang bagaimana marketing ataupun ROI, itu besok akan kita bahas. Oke, Bang Aldo, ini kita sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk ya. Mungkin ada puluhan, jadi teman-teman panitia tadi sempat screening juga beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaannya yang akan kita bacakan itu maksimal 8. Jadi kalau nanti dapat 8, 8 kita bacain, dan yang kita utamakan dulu adalah yang melalui kolom chat. Jadi kalau misalnya ada waktu, nanti akan kita persilakan teman-teman yang raise hand. Eh, untuk yang pertama, atas nama Izwan Arik Nursandi, Bang Izwan ini nanya, bagaimana metode menyeimbangkan leadership formal dan informal dalam tim untuk memacu tanggung jawab bersama? Terima kasih. Oke, langsung jawab atau Langsung aja, Bang. langsung aja? Oke. Iya, Bagaimana memanage ya antara leadership yang formal dan informal? Artinya kayak, ini kalau aku persimpel bahasanya lagi adalah gimana sih kita sebagai atasan gitu ya, atau CEO-nya gitu ya, membagi atau membatasi ya antara pekerjaan yang memang untuk profesional ya, jadi ngomongin tugas-tugas, KPI, deadline, sama mungkin yang informal tadi ya, yang soal kayak membangun timnya dan sebagainya gitu ya. iya. Nah, jadi kalau dari aku pertama, eh, challenge yang mungkin gitu ya, pun dari aku juga masih terus belajar teman-teman sampai saat ini adalah, pertama untuk leadership formal itu biasanya ya teman-teman harus mengetahui waktunya kapan dan di mana posisi kalian berada teman-teman. Nah, maksudnya gimana? Contoh sesimpel gini. Misalnya gitu ya, ketika aku datang ke kantor ya, ketika masuk ya kan kita udah deadline nih. Oke, jam 10 kita akan meeting sama tim divisi sosial media gitu ya untuk membahas strategi ABCDFG misalnya gitu. Maka nanti yang harus kita apa ya, keberadaan kita yang kita lakukan apa? Adalah leadership formal, teman-teman. Ya, jadi oh, sekarang waktunya meeting, sekarang waktunya ini berarti kalian bertindak sebagai apa? Bertindak sebagai yang namanya atasannya mereka, mengarahkan, ya, memberikan masukan, memberikan kritik, evaluasi dan sebagainya. Disitulah peran kalian sebagai leadership formalnya. Nah, informalnya di mana? Informalnya biasanya ya kalian bisa isi di luar-luar jam tersebut. Ya, misalnya pertama ya jam istirahat kah? Atau di weekend sesekali, ini juga kadang yang aku lakukan, kita keluar, kita ajak keluar tim. Ya, seperti layaknya teman, teman-teman. Ya, kayak kosong nggak hari Minggu misalnya. Ayo badminton bareng. Ayo kita buat badminton. Atau sesi seperti apa yang memang eh, kita bisa membangun kedekatan dengan teman-teman ya, atau memang adanya sesi-sesi khusus ya, seperti yang tadi aku bilang, kalau di tempatku misalnya ada sesi memang membahas soal sharing insight di luar dari pekerjaan, jadi kita benar-benar nggak bahas pekerjaan gitu ya. Kita ngomongin soal hal lain, itu ada jamnya khusus gitu ya, tiap bulan kita eh, siapkan. Nah, itu adalah memang cara untuk membangun suatu menjadi leadership yang informal. Kalian bisa bertindak sebagai temannya mereka. Ya, kalian tidak harus terlalu menjaga jarak dan sebagainya di situ. Mungkin paling enak dan paling applicable adalah seperti itu. Oke, Bang Aldo tadi udah sangat menjawab pertanyaan dari Izwan tadi ya, karena memang kita sebagai leader nggak hanya mengurus hal-hal formal terkait yang berhubungan dengan operasional, tapi juga benar-benar kita urus kayak pribadinya, keluarganya, anggota-anggota kita yang memang membutuhkan ya apa namanya, membutuhkan istilahnya pelukan lah dari seorang leader. Oke. Selanjutnya Kak, dari Kak Handa, izin bertanya Kak, bagaimana kita sebagai pemimpin dalam bisnis kita untuk bisa mengetahui kapan harus mengintervensi tim yang mulai goyah dan kapan sebaiknya membiarkan tim belajar menyelesaikan masalahnya sendiri agar mereka tumbuh lebih dewasa
Dan ketika dalam tim yang terdiri dari generasi berbeda, misalnya Gen Z, milenial dan Gen X, bagaimana sih Kak menciptakan harmoni kerja sehingga tidak ada kesenjangan komunikasi maupun perbedaan ekspektasi yang berujung pada konflik? Wah, menarik banget nih. Pertanyaannya keren banget ya dan detail. Ini kalau yang aku jawab pakai tempatku aja ya teman-teman ya. Jadi eh, biar kalian tahu juga yang mungkin aku lakuin. Mungkin juga bukan jawaban yang sangat memukau dan wow gitu ya. Tapi harapannya jawaban ini adalah jawaban yang memang realistis dan real case yang aku lakukan di tempatku gitu ya di perusahaanku. Nah, eh, kalau menurutku teman-teman ya pribadi yang biasa aku lakukan, intervensi itu biasanya aku lebih apa ya istilahnya hampir jarang untuk tiba-tiba masuk dan ngekat gitu ya. Makanya tadi di awal sempat aku share gitu ya. Untuk membangun suatu sistem kan punya job desk, KPI, OKR, ya kan. Jadi itu fungsinya apa teman-teman? Itu adalah untuk mengevaluasi gitu. Dan kalian bisa mengukur kan. Kalau kalian tadi misalnya bilang ya, OKR itu harus setiap divisi teman-teman. Ya, jadi kalau tim sosial media, OKR-nya apa? Ya, KPI-nya apa? Itu aku yang susun. Ya kan? Jadi ekspektasiku ya adalah seperti itu. Ya itu yang di awal dulu. Lalu ada tim kan di kiri gitu ya. Tim yang akan coba masuk dan menyesuaikan di situ. Nah, ketika nanti intervensi terjadi kan sebenarnya ketika memang gitu ya adanya perbedaan ekspektasi kan teman-teman gitu ya. Jadi kalau memang nantinya kalian itu ada eh, konflik tadi yang disebutkan, crash dan sebagainya, ya intervensi itu sebenarnya kalau memang dia terlalu melenceng dari sini, ya memang saatnya bisa kalian masukkan gitu. Tapi kalau dari aku pribadi, aku cukup mengukur dari yang KPI dan OKR-nya ini gitu. Karena ini sudah ekspektasiku di awal gitu. Ini sudah ukuranku. Nah, kalau misalnya dia tercapai, bagus gitu ya. Kalau nggak tercapai, evaluasi bersama, why, kenapa? Ya, dengan cara tadi yang seperti aku sampaikan, gitu ya. Eh, pakai strategi-strategi win-win mindset, pakai kalau ada pun salah yang kalian ketahui gitu ya, tim kalian itu salah, pakai feedback sandwich tadi gitu. Kalau bagus, apresiasi, kasih reward gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi gitu. Batasnya di situ sih kalau aku pribadi. Oke, Kaldo. Itu udah misal menjawab ya pertanyaan dari Kak Handa tadi. Untuk teman-teman yang sedang raise hand itu boleh menanyakan pertanyaannya dulu melalui kolom chat agar nanti panitia bisa screening pertanyaannya karena sebagian besar teman-teman yang raise hand ini masih belum menanyakan pertanyaan langsung melalui kolom chat. Oke, selanjutnya kita tetap akan membacakan yang dari kolom chat atas nama Kak Husnul Khotimah. Ini agak panjang pertanyaan Kaldo. Mohon izin untuk bertanya, Kak. Dalam sebuah tim, pastinya owner mempunyai cara dalam membangkitkan semangat antar tim. Salah satunya adalah memberikan reward bagi mereka yang telah menyelesaikan target yang telah ditentukan. Di satu sisi, cara ini kurang efektif karena secara tidak langsung akan memberikan persaingan yang kurang sehat antar anggota tim dan memberikan ruang yang buruk untuk membentuk tim yang solid. Lantas bagaimana Kak cara alternatif untuk mengatasi hal tersebut dan adakah cara yang lebih efektif dalam membangkitkan semangat antar tim tanpa memberikan dampak ke belakang? Oke, ini maksudnya artinya adalah pernah dicoba untuk memberikan reward berupa insentif tapi tidak efektif di bisnisnya kakaknya gitu ya mungkin ya. Iya, Sehingga karena mungkin saling senggol menyenggol untuk saling ambil klien, saling ambil konsumen, mungkin seperti itu konflik yang terjadi kira-kira. ya ya. Nah, itu tadi balik lagi teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau itu problemnya adalah ke sistem tadi balik lagi aku bilang. Dan eh, memang betul kita nggak bisa pungkiri ketika kita buat suatu perusahaan, kita meng-hire suatu tim, pasti ya mereka masuk pun kerja ya cari uang teman-teman, betul ya. Memang uang itu adalah eh, poinnya. Gitu. Tapi tadi yang sempat aku singgung teman-teman, ketika kita berinteraksi dengan mereka, gitu ya, membangun suatu sistem, membangun suatu hubungan, itu ada komponen lain dari manusia. Ya, makanya tadi aku sebelum ngomongin membuat budaya, aku sempat singgol kalian bahwa eh, guys,
kita ini di sini sama-sama semuanya manusia gitu. Kita komponennya nggak cuma sekedar uang. Jadi kalau ditanya lalu apa nih kalau memang uang ini malah membuat seperti itu gitu ya. Ya sebenarnya yang pertama itu pasti ada salah di sistemnya kalau sampai seperti itu. Nah ini aku nggak bisa detail karena aku nggak tahu ya sistem seperti apa yang error di dalamnya gitu ya. Tapi kalau sampai menciptakan seperti itu ya maka sistem ini harus diperbaiki. Apakah pembagian bonusnya tidak adil misalnya, ya kan? Ataukah memang bonus itu mempunyai celah yang bisa dimainkan oleh tim kalian sehingga adanya apa kesenjangan atau keirian gitu antara satu sama yang lainnya gitu karena ada celah gitu. Nah ini kan aku nggak tahu nih celahnya harusnya kalian yang tahu gitu ya. Cuma intinya kalau di situ menurutku sistemnya ini yang salah di rewardnya gitu. Jadi bukan maksudnya bukan proses memberi rewardnya yang bermasalah, tapi bagaimana ketika kalian itu menyusun suatu reward di perusahaan kalian itu yang salah menurutku itu. Kedua tadi bentuk apresiasi tadi kan bermacam-macam tadi yang aku bilang ya jadi apresiasi kalian itu nggak selalu soal finansial tuh teman-teman gitu ya finansial bisa jadi salah satunya tapi kalian coba pertimbangkan ke hal-hal lainnya kan gitu ya itu macam-macam bisa sertifikat lah bisa tadi kayak kalau di McD itu ya contohnya kalau nggak tahu karyawan employee of the month saya gitu gitu itu bisa juga kalian eh, lakukan gitu ya untuk membentuk budaya kerja di perusahaan kalian. Oke, Kaldo. Selanjutnya nih, Kaldo ada yang ingin bertanya langsung ini dari Kak Nabila Ayu Zahratusita. Ini Kak Nabila Ayu, kami persilakan jika ingin bertanya langsung. Baik, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nabila Ayu. Di sini saya izin bertanya. Saya sebelumnya pernah membuka usaha kuliner berbasis ikan. Namun peminatnya itu semakin lama semakin menurun hingga akhirnya usaha tersebut berhenti. Nah, saat ini saya juga berencana untuk beralih ke bisnis ayam geprek kremes dengan konsep yang berbeda. Nah, mengingat ayam geprek itu sudah sangat menjamur di pasaran, menurut narasumber sendiri, aspek-aspek apa saja yang perlu saya perhatikan sejak awal, baik dalam membentuk tim kerja maupun dalam merancang strategi bisnis agar usaha ini tidak sekedar ikut tren, tetapi justru bisa menjadi bisnis yang unggul, berdaya saing, dan juga dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih, Kak. Oke. Mungkin kalau ini jawabanku agak sedikit berbeda dengan tim ya, karena ini ngomongin soal gimana nanti aku dulu pernah buat usaha gagal, terus lebih baiknya gimana kan kayak gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin itu sedikit, pertama dari kakaknya harus coba untuk poin pertama melakukan riset pasar ya, seberapa besar potensinya dan seberapa banyak kompetitor yang akan kakaknya hadapi. Gitu ya. Ibaratnya kalau kita ngomongin soal mulai bisnis ya, kita tuh kan kayak mau inilah teman-teman ya, lomba renang gitu ya, jarak jauh gitu ya. Teman-teman harus ngukur kan ya. Aku kalau nyeblung air ini dalamnya 10 meter, 1 meter atau berapa gitu. Sehingga nanti kalau kalian anu nggak kaget. Gitu. Nah itu atau itu adalah poin risetnya gitu. Jadi udah disadari bahwa ayam geprek ini menjamur gitu ya. Artinya eh, sudah tahu nih kakaknya sudah nyadari kan oke ayam geprek ini titiknya sudah rame maka next stepnya adalah kira-kira ayam geprek itu biar rame apa itu kita ngomongnya adalah unique selling point ya jadi kira-kira kakaknya mau jual ayam geprek seperti apa gitu jangan cuman udah ayam terus dikasih sambal udah gitu nah kalau kita ngomongin bisnis itu ngomongnya banyak banget ya unique selling point eh, biasanya adalah dari value-nya yang bisa kita tambah gitu ya. Ini aku nggak tahu ini agak agak ekstrim ya, cuman tiba-tiba terbesit di kepalaku gitu ya. Misalnya gitu ya, kalau ayam geprek sekarang kan anak-anak muda ya, itu kan sukanya tuh tren makanan tuh kan ke Korea-Koreaan gitu ya. Nah, misalnya bisa buat ayam geprek dengan tambahan saus apa saus Korea ya. Apa itu ya?
gochujang ya atau apa itu ya gitu. Saus Korea lah gitu intinya ya. Atau tambahkan apa jenis apa gitu ya. Yang menarik ayam geprek, celup misalnya kayak gitu ya. Nah, itu adalah poin penting yang artinya untuk diferensiasi usaha kita. Ya, jadi setelah produk, kedua marketing biasanya. Ya, marketing ini ya banyak sih komponennya soal gimana caranya kita nanti mau promosiin channelnya apa gitu ya. Oh, misalnya kalau geprek berarti booth. Booth ini mau di mana? Ya, booth di mana ini juga diukur eh, berapa sih orang yang lewat di tempat itu ini banyak banget karena soalnya teman-teman buka usaha booth, oh yang penting booth murah disewa, tapi nggak tahu orang yang lewat di depan booth kalian itu berapa banyak setiap hari, itu harus di riset ya. Oh aku mau di booth di depannya misalnya di tempat di ruko A misalnya kayak gitulah, atau di depot A gitu ya, itu ternyata tiap hari aku coba mampir gitu ya jam 7 sampai jam 5 tuh aku hitung kurang lebih ada 1.000 orang lewat, itu harus tahu gitu untuk mengukur ibaratnya itu namanya traffic kalau marketing gitu ya. Terus channelnya apa lain? Online ya, misalnya apa online tuh sosial media lah gitu ya. Marketingnya apa? Misalnya iklan di Meta, di Google misalnya kalau ada tempatnya gitu ya, Google Bisnis ya. Baru terakhir adalah operasional gitu ya. Operasional yang mulai dari nanti pemilihan produksi, suppliernya seperti apa supaya lebih baik ya kan, bahan-bahan yang tepat ya supaya nantinya juga apa ya, nantinya ketika produknya sudah enak, marketingnya rame, ternyata operasionalnya terkendala gitu. Jadi 3 poin itu dulu sih kalau di awal menurutku yang coba dia produk dikuatin, research-nya dan R&D, kedua marketing, ketiga operasional. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Aldo atas jawabannya. Ini selanjutnya kita ke pertanyaan yang melalui kolom chat. Pertanyaan kelima dari atas nama Kak Indra Putra. Ini pertanyaannya ada 3 bagian nih. Yang pertama, apa boleh kita membanding-bandingkan antara karyawan A dengan karyawan B? Lalu, terus bagaimana caranya kita menghadapi jika bos membanding-bandingkan kita dengan karyawan lain? Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita menghadapi sesama karyawan yang hobi mencari muka? Tuh, Oke. Ini kayaknya yang tanya curhat nih relate kayaknya. ya kayaknya ya. Oke, pertama ya, ini kalau kita ngomongin soal dunia entrepreneurship, pertanyaan pertama boleh nggak membanding-bandingin? Ya tentunya jangan teman-teman. Ini kalau aku pribadi, balik lagi, aku apa namanya, kalau di tempat kerjaku dulu kebetulan memang ketika kita salah, itu atasanku dia nggak menegur aku di depan umum. Itu yang juga aku pelajari dari atasanku. Dan ternyata itu penting, teman-teman. Ya, jadi eh, misalnya dia ngelakuin kesalahan, terus kalian lagi meeting internal dan sebagainya, kalian bentak dia di depan banyak teman-temannya, ya itu pengaruhnya atau damage-nya ke dia akan lebih gede dibandingkan kalian panggil dia terus kalian marahin dia. Itu adalah poin penting. Jadi ya kalau membandingkan apalagi gitu ya, kalian dudukin si A dan si B, coba lihat si B, nah itu nggak boleh sebenarnya. Jadi jawabannya kalau yang pertama ya nggak bisa karena itu tadi gitu ya. Jadi kalau aku yang aku lakukan biasanya aku selalu memanggil dia, aku obrolin gitu ya, one on one biasanya seperti itu. Kedua adalah soal cara menghadapi tadi ya kalau nggak salah ya. Kalau kita yang dibanding-bandingkan gimana sebenarnya? Ini sebenarnya kayak gini teman-teman. Kalau aku balik lagi ya ke mindset ya teman-teman. Aku aku nggak tahu kalau apa yang dirasakan oleh orang yang memang akhirnya terbawa oleh drama. Karena aku pribadi nggak suka drama dan kebetulan dulu waktu 1 tahun aku kerja perusahaanku nggak terlalu banyak drama. Kebetulan gitu ya. Karena aku cuma punya satu pengalaman satu perusahaan teman-teman. Jadi aku kurang memahami memang relate-nya itu tentang sedrama apa sih eh, antara karyawan dan karyawan tadi mungkin yang mau ke pertanyaan ketiga ya, jilat menjilat seperti itu. Cuman kalau dari versiku teman-teman, eh, menurutku gini, mau kalian entrepreneur, mau kalian ini sekarang lagi profesional gitu ya, ataupun profesional yang sekarang mau shifting ke entrepreneur, mindset itu balik lagi ke formula tadi ya. Itu pikiran tuh kalian sendiri teman-teman yang bisa apa ya, mengontrol gitu ya. Jadi kalau kalian terlalu fokus dengan apa yang ada di lingkungan kalian,
ya kalian nggak fokus dengan apa yang ada atau bisa kalian kontrol, maka ya akan terciptalah memang drama-drama yang berkepanjangan tadi. Seperti itu. Ya, jadi ada konflik yang akhirnya kalau kalian dimarahin bos terus kalian akhirnya dongkol dan akhirnya memikirkan apa ya, nggak konsen gitu ya. Bos kalian nanti juga akhirnya kalian melakukan hal yang dibenci sama bos kalian juga makin benci sama kalian, makin nggak karuan. Kalau kita ngikutin terus ego, emosi dan nggak mikirin soal langkah yang bisa kita kontrol. Ya artinya apa ya? Jadi artinya adalah kalau kalian memang ngerasa bahwa ya oke lah, bisa kalau salah ya diterima, intinya gitu. Kalau bos kalian memang kalian tahu kalian salah dan bos kalian memang marah ke kalian, ya is oke gitu ya. Tapi kalau memang kalian nggak merasa salah dan merasa apa namanya bos kalian yang menyalah-nyalahkan kayak gitu ya ibaratnya, ya maka yang bisa kalian lakukan adalah kontrol aja gitu ya diri kalian. Oh ya udah, memang seperti itu, aku akan fokus aja di sini gitu ya. Kalau memang ada celah yang bisa aku benerin, aku benerin kayak gitu. Itu yang aku bilang, fokus ke diri kita ya, fokus apa yang bisa kita kontrol. Jadi nggak nyalain kayak aduh si bos ini lo gini, aduh si pak ini tuh kayak gini, gosip lah, akhirnya malah kerjaannya nggak fokus, salah lagi, dimarahin lagi, atasannya makin benci lagi, kalian dimarahin, dongkol lagi, muter terus seperti itu. Ya nggak selesai-selesai, kerjaannya nggak naik-naik, akhirnya kalian pun juga nggak naik karirnya, gajinya di situ-situ aja, ya kan? Dan ya muter-muter. Itulah fungsi pentingnya kalau kita bisa mengontrol eh, apa ya, apa yang bisa kita kontrol lah gitu. Mungkin itu kalau bisa aku kasih jawabannya. Oke, tadi udah sangat menjawab ya pertanyaan dari Kak Indra Putra, lebih ke curhatnya, mungkin banyak terjadi juga di perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, Kak Aldo, kita ada 3 pertanyaan terakhir nih. Selanjutnya nih dari Kak Aureli Nada Salsabila. Bagaimana kita memastikan bahwa kritik konstruktif bisa diterima sebagai alat untuk pertumbuhan, bukan sebagai serangan pribadi? Oke, wah ini menarik banget nih pertanyaannya ya. Jadi maksudnya kita sebagai eh, atasannya gitu ya, mengukur bahwa kita memberikan kritik ini benar-benar sudah tersampaikan dengan dia, sama dia dengan clear, ataukah malah menjadi sesuatu yang eh, apa istilahnya, jadi pendeman gitu ya di hatinya dia kayak gitu ya. Nah ini pertanyaan yang menarik sih sebenarnya gitu ya. Kalau aku pribadi teman-teman ya, biasanya gini. Tadi mungkin nyambungnya ada pertanyaan sebelumnya gitu ya. Gimana, kapan kita mengintervensi dan seperti apa gitu. Kalau aku orangnya memang eh, cukup sistematis juga teman-teman ya. Meskipun lebih sistematis Pak Teguh, cuman aku melihat juga seperti ini. Kalaupun memang kita biasanya memberikan suatu kritik ya atau masukan, itu kan biasanya ya. Pertama, kalau adanya standar yang tidak eh, tercapai ya gitu. Jadi kayak aku bilang, kita punya harapan, harapan ini harapannya bisa dicapai oleh tim kita kan gitu ya. Nah, ketika ada gap di situ, ya kan itu kan kita evaluasi. Ya, evaluasinya apa? Gitu kan. Nah, ketika kita memberikan evaluasi, terkadang itu adalah dalam bentuk suatu kritik yang membangun. Iya kan. Nah, biasanya mungkin kalau jawaban yang bisa aku kasih adalah apakah kita bisa mengukur ketika kita membangun atau enggak itu ketika sudah kita evaluasi, sudah kita obrolkan dengan orang tersebut ya atau tim tersebut, dan ternyata hasil itu membuat tim itu bisa mencapai ekspektasi yang kita harapkan, ya maka mungkin itu sudah tersampaikan dengan baik. Nah, mungkin indikatornya itu ya kalau dibahas patokannya apa nih gitu ya. Tapi kalau memang gitu ya, ketika kita sudah melakukan hal tersebut gitu ya, lalu itu belum tercapai, kita evaluasi lagi, belum tercapai dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin tadi poin-poin itu yang harapan tadi itu yang mungkin ada problem di orangnya, gitu ya. Yang mungkin orang itu dalam tanda kutip tadi kita nggak tahu ya. Misalnya dia nggak terlalu mendengarkan kita, gitu ya. Kritik yang kita beri tidak terlalu digubris, tidak dikerjakan dengan lebih baik dan sebagainya gitu. Jadi mungkin problemnya bukan di sistemnya, bukan di prosedur apa yang kita buat SOP-nya, tapi di orangnya berarti kayak gitu. Mungkin itu sih patokannya ya kalau ditanya membedakan antara apakah sudah tersampaikan atau tidak kayak gitu.
Oke, Kak Aldo. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Yogo pertama. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi kita agar terciptanya kolaborasi dan kerjasama yang harmonis dalam dunia kerja, agar di dalam tim sesama menerima masukan dan tidak saling menjatuhkan? Bagaimana agar terhubungnya tim untuk saling menghargai dan mengambil keputusan yang baik dan tepat agar tim bisa bersatu di dalam bisnis? Oke. Oke, menarik teman-teman. Ini kebetulan banget teman-teman. Aku dulu udah sempat baca buku ini, namanya How to Win and Influence People. Ya mungkin kalau pernah tahu bukunya ya. Kebetulan tadi pagi banget aku apa ya istilahnya ngerimain lah ya, ngerimain gitu. Karena aku kayak mungkin perlu mempelajari eh, ilmu-ilmu soal komunikasi tersebut gitu. Jadi buku itu menjelaskan beberapa poin. Intinya tadi ya judulnya itu kan gimana caranya kita itu menginfluence atau memenangkan hati seseorang, ya kan. Nah, ini juga sangat bisa kita terapkan di dalam dunia kerja sebenarnya. Ya, eh, menurutku dua poin penting teman-teman ya. Pertama, cobalah untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, ini gampang, tapi nggak semua orang bisa ngelakuin gitu. Semua orang tuh pengennya didengar. Itu sifat dasar manusia. Ya, egois gitu ya. Pengennya kalau aku ngomong aku yang benar gitu ya. Kalau aku punya ide aku yang paling oke. Kalau aku yang buat punya aku paling bagus. Itu sifat dasar manusia. Nggak ada orang kayak aku buat udah kerja keras tapi dia paling bagus gitu. Itu satu dari mungkin jutaan ya orang seperti itu. Rata-rata orang kalau udah kerja keras buat seperti ini ya ajukan ke atasan, atasannya ditolak gitu ya. Nah, ini terjadi konflik kan gitu ya. Nah, ego manusia di situ. Nah, caranya gimana sih untuk menangani adalah komunikasinya itu dengan tadi mendengarkan. Dengerin dulu ya apapun yang menjadi problemnya dia, keinginannya dia, harapannya dia, ya dengerin dulu aja gitu. Dan pastiin setelah kalian mendengarkan dan memahami apa yang kalian jawab itu sesuai dengan problemnya dia. Ya, itu adalah how to win and influence people. Itu poin pertama. Jadilah pendengar, ya, pahami orang, lalu jawablah sesuai dengan apa yang menjadi masalahnya dia. Jadi jawaban kalian itu nggak ini contoh gampangnya gini, mungkin teman-teman pernah nggak sih curhat ke teman kalian gitu ya, misalnya kayak, aduh cari kerjaan susah ya sekarang, aku baru resign, ini udah 3 bulan nggak dapat pekerjaan gitu. Nah kalau how to win influence people jawabannya gini, oh kamu kemarin kenapa kok resign gitu, kamu udah coba kelamar di mana aja, tanya dulu, oh coba kamu mungkin deh lamarnya di sini caranya gini. Itu jawaban yang ingin didengar oleh orang itu. Tapi jawaban yang nggak mau didengar adalah kalau gini, wah kamu masih mending nganggur 3 bulan, aku nganggur 6 bulan udah cari gini. Nah istilahnya apa, adu nasib gitu ya. Ini nggak pengen didengerin orang. Nah jadi aku bilang ketika kalian punya seperti itu, bagaimana berkomunikasi dengan baik adalah mendengarkan dan memberikan jawaban yang ingin didengar. Ya, itu pertama. Kedua, berikan dan eh, pujian dan memang kata-kata yang tulus ya dari kalian. Gitu ya. Artinya gini, artinya adalah memang dalam pekerjaan pasti aku dulu juga pernah bekerja dan eh, punya tim teman-teman ya. Jadi aku tahu memang terkadang ada yang lebih unggul, kadang aku biasa-biasa aja gitu ya. Kadang aku lebih baik, itu wajar. Ya. Dan sebagai atasan, sebagai kita mungkin sepantaran juga gitu ya. Memang sepatutnya untuk kita selalu menjaga hubungan dengan memberikan apresiasi yang tulus. Ya ini balik lagi memang ya ke mindset, ke pola pikir tadi gitu ya. Jangan jadi manusia yang egois, artinya terus juga selalulah kalau memang dia bagus ya pujilah gitu. Keren kamu gitu ya. Bahkan kamu bisa puji dia di depan forum juga itu sangat bagus sekali. Gitu. Misal kamu meeting gitu ya. Kau bisa bilang aku bersyukur punya partner atau aku setim dengan ini karena keren banget. Jadi kita berdua memiliki ide. Nah, caranya seperti itu. Jadi mengapresiasi dengan tulus dan menghargai setiap kinerja dari tim atau partner atau tim kalian gitu. Mungkin itu jawabanku.
Oke, Kak Aldo. Ini kita masuk di pertanyaan terakhir dari Kak Andrian Adinata dari Lampung. Dia bertanya, jika seorang founder punya visi yang kuat, tapi tim tidak sejalan, mana yang harus dikompromikan, visi founder atau kenyamanan tim? Dan apa indikator yang paling nyata bahwa sebuah tim benar-benar solid selain sekedar target bisnis yang tercapai? Oke, wah menarik nih pertanyaannya ya. Keren-keren ya pertanyaan teman-teman sangat-sangat deep sekali nih. Kalau eh, menurutku teman-teman ya, soal masalah visi yang nggak sama gitu ya. Kalau memang eh, ini teorinya buku teman-teman ya. Aku pun juga mungkin bukan leader yang 100% baik mungkin ya di mata timku. Cuman aku juga terus belajar secara teori sebenarnya teman-teman. Ketika memang kalian memiliki visi yang nyata gitu ya dan em, ke depannya gitu ya kalian itu menemukan tim yang tidak memiliki visi yang nyata itu ada dua masalah berarti ya pertama mungkin adalah masalah di skill leadership kalian gitu jadi eh, bagaimana kalian memimpin bagaimana kita apa ya memberikan arahan bagaimana kita menanamkan suatu nilai dan budaya ke tim kita itu mungkin masalah gitu di awal. Kalau memang itu sudah kalian lakukan dan memang merasa tidak cocok, berarti ya mungkin ada di orangnya gitu. Karena memang ya nggak bisa semua orang satu jalan ya, teman-teman secara dasarnya gitu ya. Tapi menurutku jangan langsung dijudge di poin kedua. Jadi kalau aku lebih prefer yang poin pertama pasti. Tadi yang aku bilang kontrol ke apa yang bisa kita kontrol kan. Jadi kalau aku ya mesti menunjuk diriku sendiri dulu. Kayaknya aku yang kurang gini deh ngomongnya. Kayaknya aku deh kurang ngasih ini deh ke sini gitu. Jadi itu dulu yang ditekanin gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga di dunia ini nggak semua orang pasti semua cocok gitu ya. Jadi memang bisa jadi juga ada di problem di people-nya gitu. Itu kalau menurutku teman-teman ya. Terus tadi soal eh, apa? Soal indikator solid ya bahwa suatu target itu bisa tercapai gitu ya. Ya, selain selain target bisnis tercapai, targetnya apa lagi gitu, apa indikatornya? Oke. Sebenarnya kalau indikator itu teman-teman itu apa ya? Baik lagi ke hal-hal apa aja yang menjadi visi dan mimpi kalian sih menurutku. Gitu ya. Karena setiap kalian kan pasti sebagai entrepreneurnya, sebagai foundernya kan punya apa ya? Punya arahnya sendiri ya. Teman-teman punya mimpinya masing-masing. Ya, ketika kalian menjadi pemimpin juga kalian punya caranya kalian masing-masing. Pun juga cara ini harus kalian evaluasi ya, teman-teman ya. Bukan dalam arti cara yang diktator yang aku tadi bilang pokoknya A, pokoknya B. Tapi di sini kalian juga harus memahami bahwa memang eh, setiap kalian punya misinya sendiri dan misi itu akan eh, kalian bedah menjadi titik-titik yang memang bisa menjadi indikator keberhasilan kalian. Gitu ya. Ya artinya gini, kalau perusahaan pasti pertama apa? Omset. Betul ya teman-teman ya. Dapat duit yang banyak gitu ya. Tapi selain omset apa misalnya? Kalian punya mimpi apa? Oh, dari usahaku ini gitu ya. Contoh aku bisa nanti berdampak ke UMKM lokal yang ternyata memang punya efek ke peningkatan eh, apa misalnya daya beli masyarakat. Gitu. Indikatornya apa? Aku berhasil membangun eh, misalnya tempat-tempat gitu ya untuk eh, produksi UMKM di setiap daerah gitu ya. Lokal daerah itu memiliki produksi UMKM yang memang untuk membantu meningkatkan eh, apa UMKM kita gitu misalnya. Nah, itu kan bisa menjadi suatu indikator juga untuk bisnis kalian gitu. Jadi balik lagi ini ke mimpi dan visi kalian sih masing-masing. Kalau aku tanya selain selain duit apa? Ya kalian sendiri juga mau bisnis selain dapat duit mau dapat apa gitu. Dan itu jadikanlah titik kayak tadi aku bilang OKR gitu ya. Jadi bisnis itu selalu dimulai dari mimpinya besar, kayak Pak Nadim juga tadi. Terus kalian tarik ke belakang, cari gitu ya. Itu apa gitu ya, yang bisa mencapai ke mimpi yang besar ini. Mungkin itu sih jawabanku.
Oke, siap Kak Aldo. Tadi kita udah sama-sama mendengarkan jawaban dari Kak Aldo dari 8 penanya terbaik tadi ya, yang udah disebutkan oleh panitia juga di kolom chat. Jadi teman-teman yang udah disebutkan namanya tadi silahkan konfirmasi melalui grup WA admin yang ujung nomornya itu 0356. Jadi silahkan konfirmasi ke WA admin Indibis Sumatera Event di grup WA dengan nomor 0356 untuk mengirimkan nama lengkap, nama di Zoom, nomor HP, dan nomor e-wallet. Oke. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, Kak Aldo, berakhir juga acara kita hari ini. Namun saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa acara kita ini berlangsung selama 2 hari dengan orang yang sama, dengan link Zoom yang sama, tapi materi yang berbeda. Untuk teman-teman, besok kita akan membahas tentang rahasia menaikkan konversi dan ROI di platform e-commerce terbesar. Jadi untuk teman-teman yang tadi sempat bertanya tentang marketing, bagaimana caranya balik modal, return of investment, dan lain sebagainya, hal-hal yang berhubungan dengan marketing, itu boleh ditanyakan besok kepada Kak Aldo lagi, yang akan bersama dengan kita. Oke, Kak Aldo, di akhir acara, kami minta Kak Aldo untuk memberikan closing statement sebagai penyemangat untuk para peserta semua, karena tadi kalau saya cek lagi melalui data, teman-teman ternyata ada juga yang masih mahasiswa, dan ada juga yang baru lulus, jadi masih mungkin butuh semangat nih untuk membangun bisnis, terutama membangun tim yang solid itu seperti apa? Mungkin boleh Kak Aldo kata-kata semangatnya di akhir. Oke, thank you. Sebenarnya aku apresiasi ya, teman-teman keren banget. Ini antusiasnya pertanyaannya juga banyak nih, aku buka kolom chat ya. Keren-keren. Besok kita ngobrol lagi teman-teman ya. Kalau mau ngomongin marketing, kebetulan aku basicnya memang di situ teman-teman ya. Semoga nanti harapannya besok materinya membantu kalian dan apa namanya bisa kalian mendapat insight ya yang bagus di situ. Eh, Cuman kalau kita ringkas, tarik kesimpulan juga di poin yang hari ini, eh, aku pengen share ke kalian bahwa mungkin kalian di sini ada yang tadi mau mulai usaha atau ada yang shifting dari profesional mau ke pengusaha ataupun sudah pengusaha gitu ya. Menurutku ayo kita bareng-bareng gitu ya. Eh, Memang memiliki mindset yang bertumbuh. Ya, kita sebagai entrepreneurnya atau mungkin teman-teman yang masih profesional pun aku selalu menghimbau untuk milikilah growth mindset ya. Mindset yang terus belajar, terus untuk apa ya, ingin mengetahui gitu ya lebih lanjut ya, dan jangan pernah apa takut ya untuk memang salah, untuk memang nyoba gitu ya. Karena dari situlah nanti Biskan akan terus bertumbuh teman-teman. Ya, karena eh, mungkin aku nggak jago kasih kata motivasi, tapi aku pengen sedikit cerita di akhir gitu ya bahwa aku awalnya juga seorang profesional. Aku dulu juga aku relate makanya ke teman-teman gitu ya, bahwa memang oh atasan yang kadang memberikan beban yang terlalu tinggi ya, ada rasa iri yang dimana aku kerja lebih banyak gaji tetap dan sebagainya gitu ya. Terus sekarang aku menjadi entrepreneur, aku yang memiliki tim, aku yang ngasih SOP-nya ke mereka, eh, aku paham gitu ya. Jadi dan ternyata ketika aku refleksi balik ke belakang, seandainya gitu ya, dulu aku memiliki mindset yang mungkin lebih baik gitu ya. Mungkin ya aku akan jauh lebih bagus gitu teman-teman ya. Mungkin karirku akan lebih baik, ya kan akan bisnisku juga berkembang mungkin jauh lebih cepat dibandingkan saat ini gitu ya. Mungkin kalau sekarang aku cuma naik 5 kali lipat, dulu mungkin kalau aku sudah punya mindset itu bisa 10 kali lipat gitu loh. Jadi memang betul mindset adalah yang utama, dan teman-teman di sini sebagai entrepreneur harapannya jangan pernah berhenti dan haus untuk belajar, mau coba dan gak malu ya buat ngelakuin salah atau tanya gitu. Mungkin itu dari aku. Thank you banget sekali lagi, keren-keren banget semuanya ya. Oke. Terima kasih nih Kak Maulana, Kak Indira, Kak Salva ya. Thank you semua teman-teman. Oke, terima kasih Kak Aldo atas kata-kata motivasinya. Semoga besok kita akan lebih ramai lagi dan teman-teman juga bisa mengambil banyak kesimpulan tadi ya. Tadi kata kuncinya growth mindset. Jadi jangan pernah merasa puas, terus belajar, terus mencari ilmu. Dan juga Kak Aldo, kami izin ini rekamannya nanti akan kami upload ke YouTube Indibi Sumatera. Jadi teman-teman bisa menonton ulang jika memang tadi ada beberapa part-part
kunci ya tentang bagaimana membangun tim. Itu nanti teman-teman bisa cek di YouTube. Dan untuk absensinya silakan diisi karena kalau berakhir acara Zoom kita ini akan berakhir juga absensinya. Dan ketika setelah mengisi absensi, teman-teman dipersilakan untuk mengecek emailnya karena otomatis akan terkirim melalui email untuk sertifikatnya. Oke, demikian Kak Aldo dan teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga tetap sukses. Teman-teman yang ingin membangun bisnis tetap semangat, jangan mudah menyerah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak terkendali. Udah waktunya ganti kali. Pusing kepala mau meledak karena tagihan